Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah SWT masih senantiasa memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat. Allah berikan kita berkah umur, berkah rezeki, anak-anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Ta'ala, anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua, sukses dunia akhiratnya. Amin. Dan kita yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahabatihi ajma'in. Lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1021, Fadilah Surat Al-Kahfi. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minat dajjali. Wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi, rawahuma Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menghafal. Jadi makna hafidho ini bisa diartikan menghafal, juga bisa diartikan menjaga dan membacanya. Karena kalau orang hafal-hafal doang nggak pernah dibaca kan ya, berdua itu Pak, sama saja. Makanya istilah hafid itu ada bermakna menjaga, ada bermakna menghafal. Jadi menghafal, menjaga dan membacanya yaitu 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Asra ayatin min awal surah, 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Maka dia akan dijaga dari dajjal. Jelas Pak ya, dijaga dari dajjal. Dan dalam riwayat yang lain disampaikan dari akhir surat Al-Kahfi. Berarti kalau riwayat yang lain bukan awal tapi akhir, berarti 10 akhir. Kalau riwayat yang pertama 10 awal. Nah, biar enak ya, 10 awal dan 10 akhir. Pertanyaannya, kenapa nabinya satu tapi riwayatnya berbeda-beda? Sebenarnya dengan adanya perbedaan riwayat seperti ini justru membuat kita ini makin mudah untuk mengamalkan hadis Pak. Karena dengan adanya dua riwayat ini, orang yang kesulitan menghafal 10 ayat pertama, dia bisa dikasih mudah untuk menghafal 10 ayat terakhir, gitu loh Pak. Karena kemampuan orang
beda-beda. Syukur-syukur dia bisa hafal 10 ayat pertama dan hafal 10 akhir surat 10 ayat terakhir. Nah, terus kenapa juga ada istilah perbedaan seperti ini? Karena hadis ini kan didapat dari sahabat. Sahabat dapatnya dari siapa? Rasulullah. Dan ketika sahabat mendapatkan dari Nabi, tentunya sahabat pun daya tangkapnya berbeda. Yang kedua, bisa jadi Nabi menyampaikan hadis ini dengan dua orang yang berbeda, dengan riwayat yang berbeda, sehingga si A dapat awal surat, si B dapat akhir surat, sehingga ketika dua-duanya digabung, intinya semuanya dari baginda Rasulullah SAW. Jadi kita nggak usah berdebat yang benar ini awal surat apa akhir surat. Yang benar itu yang baca. Yang benar ini yang baca, yang menghafal, yang ngamalin, Pak. Nah, ini kan sering ada perdebatan. Tarawih itu 20 apa 8 Ustaz. Yang benar yang tarawih, ya. Ya orang debat doang nggak mau tarawih ya repot ya. Sama ini bagusnya ini, pokoknya kita ini kan sering, orang-orang sekarang ini sering melakukan perdebatan. Yang perdebatan itu tidak diamali gitu loh Pak. Ini yang kurang bagus di situ. Mending menghindari debat, tapi banyak mengamalkan. Keterangan yang dipahami dari hadis ini adalah sesungguhnya menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi akan menjadi pelindung dari fitnah Dajjal, yaitu seseorang yang keluar pada akhir zaman dan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan, dikarenakan dia mampu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, sebagaimana menurunkan hujan, membuat tanah kering menjadi subur dan lain sebagainya. Dan semua itu hakikatnya atas izin Allah dan bukan dari kemampuan Dajjal. Jadi Dajjal ini termasuk fitnah besar. Karena tampak jelas Pak, tampak yang ikut Dajjal makmur, yang gak ikut Dajjal sengsara. Itu tampak. Dulu kita pernah bahas pembahasan Dajjal di pembahasan Al-Milah dalam akhir Riyadhus Shalihin, dulu pernah kita bahas sampai panjang itu, ya. Dimana hal itu nanti akan datang, cuma datangnya kapan kita tidak tahu. Dan ulama mengatakan walaupun Dajjal sekarang belum keluar, tapi fitnahnya Dajjal sudah ada. Termasuk fitnahnya Dajjal itu musik, Pak. Musik, lagu-lagu. Bapak bisa lihatlah. Kalau ada konser musik itu yang datang di lokasi sama yang ngaji banyak kan mana kira-kira? Hah? Alasannya simpel, musik itu menyenangkan, lagu itu menghibur. Mau lagu apa aja, ya, yang senang dangdutan, yang senang pop, yang senang ini. Lah Dajjal nanti Pak, dalam satu riwayat itu Dajjal nanti akan keluar dengan menghadirkan konser semua aliran musik. Nanti Pak, dia akan keluar dengan membawa konser semua aliran musik. Dan siapa yang menghadiri konser itu, maka dia langsung kafir. Nanti tapi bukan sekarang. Nah, itu udah. Makanya kalau udah ada hiburan-hiburan itu repot. Dan biar aman dari fitnah Dajjal untuk saat ini, biar kita nggak terlalu demen dengan lagu-lagu, nggak terlalu senang dengan biduan, ini banyakin baca surat Al-Kahfi. Jadi orang yang membaca surat Al-Kahfi, insya Allah aman dari fitnah Dajjal. Ya fitnah Dajjal ini macam-macam. Banyak hal-hal yang membuat kita ini lupa kepada Allah. Dan riwayat Imam Ahmad, ya tak baca, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a awwal surat Al-Kahfi wa akhiriha kanat lahu nuran min qaddami ila rasi wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma baina as-sama'i wal ardh. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas Al-Juhani dari baginda Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca, ini di riwayat ini redaksinya membaca, di riwayat yang tadi redaksinya menghafal. Yang benar menghafal apa membaca Ustaz? Benar kabeh, benar semua.
Karena memang nggak boleh kita patenin, pokoknya kalau yang nggak hafal nggak dapat fadilah, nggak gitu Pak. Karena tadi saya sampaikan hafidh itu tidak hanya menghafal, tapi benar-benar dibaca dan diamalkan. Maka di sini riwayatnya lebih jelas lagi, karena kalau bahasa menghafal ini kayaknya bapak-bapak yang sudah mulai agak susahnya, agak berat. Pasti ngeluhnya gini, Ustaz, jangankan 10 ayat, Yasin aja lalas Ustaz. Ya, banyak yang ngeluh lah kalau disuruh hafalan itu. Makanya yang nggak bisa menghafal, alhamdulillah ada riwayat yang tidak menghafal, tapi riwayatnya apa? Membaca. Nah kalau saya nggak bisa baca Ustaz, ya santai saja Pak. Amalan-amalan itu banyak. Nah, makanya kalau kata Mbah Maimun Zubair, kita ini harus punya amalan khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang nggak mampu puasa ya jangan puasa, cari yang lain. Kalau nggak mampu baca Quran, karena baca Qurannya masih belepotan, terbata-bata, ya jangan pakai itu, pakai yang lain. Kan banyak, bisa pakai mikir, bisa pakai sedekah, bisa pakai sholat tahajud, ya, bisa pakai nolong anak yatim. Banyak Pak. Sebenarnya amalan-amalan yang membuat kita kepada Allah itu dekat banyak. Nah ini ada beberapa amalan yang digunakan untuk mendekati Allah dengan jalur qiraatul Quran. Jadi hadis ini memberikan kita motivasi bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Siapa saja membaca awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahfi, maka bacaan tadi akan menjadi cahaya untuknya dari ujung kakinya sampai ujung kepala. Jadi kalau Bapak baca Al-Kahfi Pak, awal dan akhir 10-10, nanti kalau Bapak dibangkitkan dari alam kubur, ini cahayanya bukan hanya di depan kita, tapi seluruh badan, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kenapa kita butuh cahaya Pak? Karena ketika orang dibangkitkan di alam kubur, ini kondisinya gelap sekali. Dan perlu saya sampaikan, cahaya yang dimiliki oleh seseorang itu tidak bisa dipakai oleh orang lain. Beda dengan zaman sekarang. Saya menghidupkan satu lampu yang saya hidupkan, Bapak pun bisa menikmati cahayanya. Benar Pak ya? Tak hidupin lampu satu. Ini yang nggak punya lampu kan bisa menikmati cahaya lampu ini. Ya, atau Bapak punya motor, motornya mati lampu, kemudian di belakang ada mobil atau ada motor yang lampunya nyala. Kira-kira yang motornya mati lampu bisa nggak manfaatin cahaya di belakang? Bisa, tapi di akhirat kayak gitu. Di akhirat itu cahayanya orang beriman tidak bisa dinikmati oleh orang kafir. Sehingga orang kafir walaupun bersebelahan dengan orang mukmin di saat itu yang terang, dia tetap gelap. Makanya bahasa kita itu nafsi-nafsi. Ya, di akhirat itu masing-masing Pak, udah masing-masing. Makanya kalau yang jarang baca Quran, yang jarang sholat, yang jarang tahajud, yang jarang sedekah, gelapnya kayak apa itu? Udah gelap, sekali jalan kesandung batu, ya Allah, kumpul nanti dimaksa. Makanya penting ini, cahaya itu penting. Dan siapa yang membaca seluruh surat Al-Kahfi, maka akan menjadi cahaya baginya antara langit dan bumi. Dari hadis ini belum ditampilkan harinya. Maknanya sebenarnya Al-Kahfi itu tidak khusus hari Jumat. Nanti ada pembahasan hari, ada di hadis bawah. Hadis ini sebenarnya enaknya gini Pak, dengan kita mengkaji hadis ini, kita jadi tahu bahwa pembacaan Quran di hari yang khusus itu tidak berarti melarang Bapak untuk membaca di hari yang lain. Sehingga kalau kita memahami hal itu, maka kita tidak akan debat, Ustaz, sebenarnya malam Jumat itu bagusnya Yasinan apa baca Al-Kahfi. Lalu malah debat,
Bapak baca Al-Kahfi hari Kamis ya boleh. Baca Al-Kahfi hari Sabtu boleh nggak? Boleh. Emang ada larangan? Orang baca Quran perintah umumnya ada kok. Ada hadis tentang perintah baca Quran secara umum, nggak pakai hari. Ada. Iqra'ul Quran fa innahu kana syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Jadi perlu kita pahami ketika ada penyebutan hari itu bukan berarti di hari yang lain nggak boleh, atau bukan berarti kalau harinya bukan hari itu nggak sunnah, bukan gitu Pak. Kita pakai hadis yang lain, jangan hadis ini doang. Ustaz, saya baca Al-Kahfi mas setiap hari. Dalilnya mana? Iqra'ul Quran fa innahu kana syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat. Itu kalimat bacalah Quran itu Al-Kahfi termasuk Quran apa bukan? Quran. Yasin, Waqiah, Tabarok ya termasuk, bebas. Saya baca hadis ini hari Jumat. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah atau alahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW bersabda, siapa saja membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka bacaan itu akan menyinari untuknya di antara dua Jumat, di antara dia dan dua Jumat. Artinya benar-benar dari Jumat ketemu Jumat. Dari Ali secara marfu', barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dijaga selama 8 hari dari segala macam fitnah. Redaksinya min kulli fitnah. Kita pahami dulu fitnah itu apa. Fitnah itu segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, itu fitnah. Fitnah itu bapak sibuk banget sama kerjaan sampai nggak bisa sholat. Bapak itu bukan dikasih berkah, bapak itu dikasih fitnah. Kalau bapak dikasih berkah, sesibuk apapun bapak masih bisa sholat. Kadang orang menerjemah berkah itu agak beda sih. Lucu Pak, ada kakek-kakek dia bilang gini sama Ustaz, alhamdulillah walaupun saya jarang sholat, anak saya ini lulusan kuliah semua lancar semua. Terus berkah gitu. Kalau bapak menerjemah berkah itu sukses duniawinya, maka Fir'aun itu lebih berkah. Ya jelas toh Pak, Fir'aun itu punya segalanya loh. Jabatan punya, relasi punya, kekuasaan punya, kesehatan punya. Apa yang gak dipunya Fir'aun coba? Yang gak dimiliki Fir'aun itu cuma iman. Ya iman dia sama Allah, udah itu. Semuanya punya, apa aja punya Fir'aun. Terus dibilang berkah gitu. Saya paling gak senang tuh kalau ada orang bilang alhamdulillah berkah Ustaz. Berkah dari mana? Orang gak pernah sholat berkah. Itu bukan berkah namanya. Kalau bahasa dalam Al-Quran itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrat ya. Dibikin istidrat itu apa? Istidrat itu orang yang diberi nikmat banyak dan dijauhkan dari ketaatan. Itu istidrat. Jadi jangan dipikir sukses usahanya, sehat badannya itu berkah. Cek dong. Membuat dia makin dekat apa makin jauh? Kalau membuat makin jauh berarti dia kena fitnah. Makanya fitnah ini ada 4 ya, kalau kita doa sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnasi masihid dajjal. Banyak fitnah Pak. Fitnah di kubur, muka nakir. Ya, ada fitnah apa? Api neraka dan apa-apa fitnah itu. Ada fitnah yang dalam hati dan hidup, fitnah dajjal, fitnah banyak. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu namanya fitnah. Anak-anak kuliah, anak-anak remaja
Gara-gara main HP nggak pada sholat, berarti dia kena fitnah oleh HP tersebut. Coba Pak ya, banyak nggak anak-anak muda yang nggak sholat gara-gara main HP Pak? Jumlahnya berapa? 10, 20? Semuanya. Masih mending zaman saya waktu masih kecil. Zaman saya itu masjid itu kebanyakan anak muda zaman dulu. Karena kita ini biasanya tidurnya di masjid. Mungkin Bapak masih ingat lah zaman dulu kayaknya yang isi masjid kayak anak muda. Orang-orang tua malah jarang kok Pak zaman dulu. Sekarang coba lihat, yang isi masjid siapa? Udah tua semua kita berarti. Ya, ya. Jadi kan sekarang ini banyak kan orang tua yang anak muda ini jarang. Ya, fitnahnya sudah semakin banyak. Itu fitnah apa saja aman kalau Bapak baca Al-Kahfi. Makanya diusahakan ya seminggu sekali, kalau bisa sehari sekali. Karena kalau seminggu Pak, Bapak baca hari Jumat, itu Bapak dapat keamanan 8 hari. Kalau Bapak baca setiap hari, lebih enak. Jadi jangan ambil satu. Ketika ketika Nabi menyampaikan man qara'a surat al-kahfi yaumal Jumat bahwa maksumun ila samaniyata ayyam, kan bahasa mudahnya gini. Kalau kamu bacanya hari Jumat, kamu dapat apa? Jaminan keamanan 8 hari. Kalau dibaca tiap hari, ya lebih dong. Lebih, bukan hanya 8 hari. Kalau 1 hari 8 hari ya berarti kalau dibaca tiap hari, wah, lebih banyak lagi. Maka baca tiap hari aja Pak, sesempatnya. Wa in kharaja dajjal ya. Dan jika dajjal keluar, maka dia akan dijaga dari apa? Dajjal. Bahkan kalau istiqomah membaca surat Al-Kahfi, nanti kalau dajjal keluar, kita aman dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal paling besar itu membuat seseorang itu murtad. Dan orang yang sudah pernah murtad 1 kali gak bisa lagi masuk Islam. Karena dulu ada seorang sahabat Badui, sahabat dari kampung, ketika Nabi menceritakan tentang betapa dahsyatnya Dajjal, dan Dajjal itu membawa 1 gunung roti, dan siapa saja yang makan rotinya akan jadi pengikut Dajjal. Maka ini ada sahabat Nabi yang agak lucu. Kata sahabat Nabi kepada Rasulullah, Rasulullah, gimana kalau saya makan rotinya tapi saya nggak ikut Dajjal, boleh apa tidak? Nabi itu sampai ketawa Pak. Nabi ketawa tanda Nabi itu senyum gitu loh. Ini umat tuh aneh-aneh, namanya makan rotinya ya berarti ikut Dajjal. Jadi pikirnya sahabat itu, gimana kalau saya makan rotinya saja tapi saya nggak iman? Ya nggak bisa. Kalau makan rotinya ya terima. Dan orang yang sudah murtad di zaman Dajjal tidak bisa kembali ke Islam lagi. Ini yang paling berat di situ Pak. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan ada yang murtad Islam. Ada yang kayak gitu. Sampai akhirnya dia nggak beragama, itu ada. Awalnya Islam terus murtad, lama-lama murtad lagi. Sampai dia bingung milih agama yang mana, saking seringnya murtad. Tapi orang seperti itu pun masih bisa masuk Islam. Malam yugorgir, selama nyawanya tidak sampai di tenggorokan. Tapi kalau sudah ketemu Dajjal, sekali murtad tidak bisa balik lagi. Itu paling ditakutkan di sini. Dajjal ini nggak bunuh manusia. Dalam riwayat Dajjal nggak bunuh orang. Karena Dajjal tahu kalau orangnya dibunuh, kalau dia ahli iman, dia masuk surga. Maka dia memastikan sebelum orangnya mati sudah dibuat murtad. Naudzubillah min. Jadi pembahasan tadi fadilah surat Al-Kahfi, Bapak bisa pahami bahwa membaca surat Al-Kahfi itu tidak diharuskan hari Jumat. Hari yang lain juga boleh. Ya. Kenapa Al-Kahfi? Banyak sekali fadilah-fadilah untuk perlindungan. Karena memang Al-Kahfi itu menceritakan 7 orang pemuda
yang benar-benar ingin melindungi keimanannya agar mereka tidak murtad. Maka karena Al-Kahfi menceritakan tentang perjalanan menyelamatkan iman, siapa saja yang membaca Al-Kahfi, Allah jaga imannya seperti Allah menjaga Ashabul Kahfi. Itu Pak. Iman itu barang mahal Pak. Kalau iman itu barang murah, Abu Jahal itu pasti beriman. Tapi nyatanya Abu Jahal tidak beriman. Berarti iman itu barang mahal. Ya. Jadi jangan dipikir iman itu barang murah. Nah, ini banyak orang nggak syukur sama imannya, takutnya nanti dicabut imannya sama Allah. Ya, seperti Barsaiso ini nggak syukur dengan imannya, makanya dicabut sama Allah. Berikutnya hadis nomor 1022. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawma wa lam yuftah qattu ila al-yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu ila al-yawm fasalama wa qala abshir binuraini utitahuma wa lam yutahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan taqra'a biharfin minha illa utitahu. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, pada suatu ketika, ini cerita, pada suatu ketika Jibril alaihissalam sedang duduk di dekat Nabi. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan cerita ini ya dari Rasulullah. Ibnu Abbas dapat cerita dari Rasul, maka Ibnu Abbas menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Pertanyaannya, kenapa Ibnu Abbas bisa mendapatkan cerita ini? Karena memang Ibnu Abbas itu masih sepupunya Rasulullah, dekat. Dan Ibnu Abbas itu dari kecil itu sudah alim, alim sekali ini. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Nama ayahnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas itu pamannya Rasulullah, punya anak namanya Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas. Ya, berarti apanya Nabi Pak? Sepupunya Rasulullah. Ya, jadi cerita nih. Pada suatu ketika Jibril alaihissalam sedang duduk di dekat Nabi SAW. Terdengar suara di arah atas beliau. Jadi lagi duduk santai bareng Nabi. Kalau bahasa kita ngopi bareng lah, ya. Memang harus punya partner Pak, jangan sendirian. Ya, Bapak sebisa mungkin ada teman ngobrol. Dulu saya itu pernah menyampaikan orang itu kalau senangnya menyendiri, lama-lama jadi setan. Bener Pak, saya nggak bohong Pak, asli itu saya nggak bohong. Jangan sering menyendiri. Ya, gue nyari teman itu ngobrol berdua, bertiga. Ya, saya kalau menyendiri itu gampang diganggu setan. Paham Pak ya? Ya. Dan Nabi ya dekat sama Abu Bakar, ya dekat sama Umar, dekat-dekat yang dengan sahabat yang lain. Nah, ini ketika Nabi sedang duduk dekat malaikat Jibril duduk dekat Nabi, terdengar suara di arah atas beliau. Jadi suaranya itu kayak suara pintu kebuka gitu loh Pak. Gimana bukanya? Nggak tahu saya. Karena yang dibuka itu langit. Langit itu ada pintunya. Kalau nggak dibuka, nggak bisa tembus Pak. Sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni ini stata'tum angkang fudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. Ditantang sama ayo coba, bisa nggak kamu nembus langit? Nggak bisa. La tangfuduna illa bisultan. Kalau pintunya nggak dibuka itu nggak bakal bisa. Makanya kalau ada orang bilang saya sudah menembus langit, enggak usah percaya, ya. Ini tidak percaya. Maka Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah pintu langit. Jadi kata Jibril kepada Nabi Muhammad, ini suara pintu langit. Jadi kenapa Jibril kok tahu persis ini suara pintu langit? Karena Jibril bolak-balik ya, bolak-balik dari langit turun
ke bumi. Jadi tahulah suara pintu langit itu kayak apa tahu. Kalau kita pengen tahu nanti kalau udah mati, orang itu kalau sudah meninggal, dia diberikan kesempatan untuk melintasi 7 lapis langit untuk ketemu Allah nanti. Jadi kalau kepengen tahu bentuk pintunya langit kayak apa ya syaratnya apa? Mati. Ada yang bisa sebelum mati, ada orang-orang pilihan, ya termasuk Nabi Muhammad. Ini adalah pintu langit telah dibuka pada hari ini dan belum pernah pintu ini dibuka sama sekali kecuali hari ini. Jadi pintunya banyak. Kalau Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu melalui jalur pintu satu, kan ada pintu yang lain. Ya, kayak kita di ruangan kan ada pintu lain. Ya, ini pintunya nggak pernah dibuka Pak. Sekali aja dibuka. Hari itu juga. Maka turun dari pintu itu seorang malaikat. Dalam riwayat yang turun itu malaikat itu Israfil. Israfil Pak yang turun kan. Makanya waktu malaikat ini turun, Jibril agak panik. Wah, kiamat ini. Karena malaikat yang biasa Pak nium sangkakala turun kan keren Pak. Wah, ini jangan-jangan kiamat. Ya. Maka Jibril berkata, ini adalah malaikat yang telah turun ke bumi dan tidak pernah turun sama sekali kecuali pada hari ini. Hebatnya Rasulullah Pak. Ada malaikat yang gak pernah senyum. Begitu ketemu Nabi senyum. Namanya malaikat Malik. Malaikat Malik berjaga neraka. Itu gak pernah senyum. Kenapa gak pernah senyum? Karena di neraka itu tidak ada pemandangan yang bisa membuatnya tersenyum. Gak ada. Pemandangan neraka itu gak ada yang bikin kita tersenyum. Gak ada. Jadi karena malaikat Malik itu lihatnya neraka aja, itu gak bisa senyum Pak, merengut terus. Ya, makanya kalau ada teman kita kok merengut terus, jangan-jangan nih suasana rumahnya kayak neraka ini. Jadi nggak pernah senyum. Nah, makanya ke masjid lah biar senyum, ikut pengajian biar bisa ketawa, gitu ya. Nah, di rumah terus sumpah kan, ya. Mana tadi? Ya, ini malaikat. Dan tidak pernah turun sama sekali kecuali pada hari. Lalu malaikat tadi mengucapkan salam, assalamualaikum ya, dan berkata, bergembiralah dengan adanya 2 nur atau cahaya yang mana keduanya diberikan kepadamu dan belum pernah ada satupun nabi sebelummu yang diberikan 2 cahaya. Jadi ayat Quran itu disebut juga dengan nur. Makanya orang kalau banyak baca Quran Pak, itu bercahaya. Yang paling cepat itu hatinya bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, maka dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Makanya jangan heran kalau banyak misionaris masuk Islam gara-gara baca Al-Quran. Karena begitu dia baca Al-Quran langsung bercahaya, langsung sadar ternyata Tuhan itu bukan Yesus. Ternyata Tuhan ini adalah Allah. Itu cahaya itu Pak. Cahaya itu gimana sih Pak? Kayak Bapak lagi nyari sesuatu di tempat gelap. Ketemu apa kan? Enggak gelap loh. Mana nih barang? Gelap sekali. Coba lampunya dinyalain. Wah, ini tuh ternyata mudah sekali. Lebih mudah mencari benda di tempat gelap apa di tempat terang? Lebih mudah mencari di tempat terang. Makanya betul, kenapa orang yang dikasih nur oleh Allah lebih mudah taat? Karena hatinya terang. Kenapa bisa terang? Karena sering baca Al-Quran. Makanya kalau kita lagi malas sholat, malas zikir, ini jangan-jangan hati kita gelap. Ayo dipaksain baca Quran 1 lembar, 2 lembar, biar hatinya terang. Kalau hatinya terang, ke masjid jadi ringan, ikut ngaji jadi enteng. Pasti Bapak pernah mengalami momen malas ibadah, pasti. Namanya manusia itu bukan malaikat, ada momen-momen lemah iman itu pasti. Itu untuk menambah keimanan, yaitu baca Quran. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kan itu. 2 cahaya itu adalah surat Al-Fatihah
dan akhir surat Al-Baqarah, yaitu dari amanah Rasul itu. Tidaklah engkau membacanya kecuali engkau akan diberi dari itu apa yang dibaca. Keterangan surat Al-Fatihah menjadi awal pembuka kitab sebelum semua surat-surat yang lain. Jadi surat Al-Fatihah kenapa disebut Fatihah? Fatihah kan dari kata fatah. Fatah artinya membuka. Alasannya karena Al-Fatihah ini sebagai pembuka sebelum membaca surat-surat yang lain. Jadi sebelum Bapak baca Al-Baqarah, sebelum Bapak baca surat Ali Imran dan seterusnya, yang pertama dibaca adalah Al-Fatihah. Makanya ya tidak salah kalau setiap acara selalu diawali dengan Al-Fatihah. Betul Pak, tidak salah. Quran saja diawali dengan Fatihah. Bapak sholat diawali dengan Fatihah. Sebelum baca surat kan baca Fatihah dulu. Kalau ada orang baca surat yang suratnya nggak sah, Allahu Akbar, ya sih nggak sah itu. Nggak sah orang nggak baca Fatihah. Fatihah dulu, baru baca yang lain. Ya. Dan awal bacaan yang dibaca di dalam surat dan disebut Ummul Quran. Jadi Fatihah itu juga disebut Ummul Quran dikarenakan mengandung makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Induknya Quran ya Fatihah. Sebagaimana pujian kepada Allah, di Al-Fatihah ada pujian dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya, menyembah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan janji serta ancaman, sehingga semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga memiliki nama-namanya lain. Jadi kita mengenalnya ya Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah itu punya nama, ada Al-Kanz. Al-Fatihah itu juga disebut dengan Kanzun. Kanzun itu artinya simpan, simpanan. Bahasa kita gudang penyimpanan. Jadi orang yang membaca Fatihah seolah-olah dia memiliki gudang segalanya. Ibarat kita mau nyari apa, ada di gudang. Ya. Ada nggak palu? Ada di gudang. Semuanya ada. Ini di Al-Fatihah ada. Makanya betul, orang-orang kita ini kan nyari berkahnya lewat Fatihah. Tawasul Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu karena kan Pak. Fatihah itu gudang segalanya. Jadi kalau Bapak benar-benar baca Fatihahnya mantap, maka segala sesuatu yang Bapak inginkan tercapai dengan Fatihah tersebut. Al-Fatihah juga disebut dengan Al-Wafiyah. Wafiyah itu yang menyempurnakan segalanya. Jadi kata wafi itu artinya sempurna. Maka ada istilah wafat itu bisa bermakna sempurna umurnya, artinya berarti umurnya habis. Atau wafat bermakna sempurna rizkinya wes entek, habis. Makanya kalau orang mati bukan karena sakit, bukan karena dia nggak olahraga, tapi mati yo karena memang rizkinya sudah habis. Maka Al-Fatihah disebut Al-Wafiyah, artinya sempurna. Sehingga orang yang mendapatkan Fatihah itu udah mendapatkan semuanya, nggak perlu nyari yang lain, sempurna kok. Fatihah juga disebut Syafiyah. Syafiyah itu dari kata syifa, artinya yang memberi kesembuhan. Makanya jangan heran kalau ada orang sakit kita bacakan Al-Fatihah untuk keluarga kita yang sakit, semoga diberi sembuh oleh Allah. Asy-Syafiyahnya Al-Fatihah luar biasa. Al-Fatihah juga disebut surat Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu yang memberi kecukupan. Insya Allah orang yang rajin baca Fatihah, hatinya akan diberikan rasa cukup sehingga tidak perlu menginginkan hal-hal yang lain. Sebenarnya Allah sudah ngasih kita kecukupan, Pak. Kita bisa makan, bisa minum, sudah cukup sebenarnya. Kita kan nggak butuh mobil sebenarnya, Pak. Orang yang nggak punya mobil nggak pada mati, toh. Berarti kan mobil bukan kebutuhan pokok, kan? Kebutuhan pokok kita kan cuma makan, minum, udara, kan itu kalau ngambil pokoknya. Terbukti waktu COVID kemarin banyak nggak yang jual mobil, banyak nggak yang jual rumah. Untuk apa mereka jual mobil? Untuk makan. Ya, jadi kalau kata guru saya itu, manusia itu sebenarnya sudah cukup. Yang nggak cukup itu keinginannya.
Karena keinginannya banyak, jadinya enggak cukup. Al-Fatihah juga disebutkan suratul hamdi, surat yang isinya ada hamdalannya. Disebut juga alhamdulillah, disebut suratul sholat, disebut suratul sifat tadi, sama asas-asas itu fondasi. Suratul syukur, Fatihah ini surat untuk bersyukur kepada Allah, dan disebut suratul doa karena di Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ihdinas siratal mustaqim. Sehingga nama-nama ini Pak, ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Kayak di Quran itu kan ada surat Bani Israel. Ada Pak surat Bani Israel, ada surat Al-Isra. Saya tanya, Al-Isra sama Bani Israel sama apa tidak? Sama apa tidak? Sama. Al-Isra itu di nama yang lain namanya surat Bani Israel. Waktu kemarin saya ngajar tafsir surat Al-Isra, jamaah saya nyari gak ketemu. Ustaz, surat Al-Isra gak ada. Yang ada surat Bani Israel. Lah itu ya surat Al-Isra. Nanti kayak anak kecil baca surat Al-Ikhlas, gak hafal Ustaz. Kulu hafal. Repot. Ini harus mengenal nama Pak. Maka penting kenal nama itu penting biar kita nggak blank gitu ya. Surat Bani Israil memang ada Al-Isra itu ya Bani Israil. Bisa disebut surat Al-Isra, ada yang menamai dengan Bani Israil gitu. Dan yang dipahami dari kalimat tidaklah engkau membacanya kecuali engkau akan diberi dari itu apa yang dibaca. Maknanya setiap ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka kita akan mendapatkan jawaban dari Allah sesuai dengan ayat yang kita baca. Sebagaimana jika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan berfirman, hambaku telah memujiku, dan seterusnya itu Pak. Makanya di akhir Al-Baqarah kan ada kalimat la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau diterjemah, ya Allah jangan hukum kami kalau kami sedang lupa atau kami sedang salah. Maka Allah jawab, iya enggak dihukum. Oh ya enak. Fa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Ya sudah maafin. Luar biasa Pak. Makanya betul kata para ulama, sebenarnya kita sudah punya jaminan keamanan, yaitu 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu jaminan keamanan. Sebejat apapun Bapak, kalau Bapak masih tetap sholat, masih tetap beriman, insya Allah 2 ayat terakhir jalan. Ya, bagaimana caranya? Ya nanti Allah kasih tobat lah. Kan ada fa'fu anna, ya, ada waghfir lana warhamna. Itu dapat semua. La tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan hukum kami ketika kami lupa. Itu dapat semua. Makanya luar biasa umat Nabi. Sudah umurnya pendek, banyak bonusnya. Sehingga ulama mengatakan jadi umat Nabi itu umat yang paling enak. Kenapa? Umat enak dikasih kesempatannya nggak terlalu panjang. Karena kalau kita punya umur seperti Bani Israil 300 tahun Pak, itu puyengnya nggak hilang-hilang. Bapak dikasih umur 70-80 aja ada puyeng palanya kan gitu. Padahal kalau hidup sampai 300 tahun, nggak pengen Pak ya. Maka dengan umur yang pendek ini sebenarnya kita harus syukur. Berarti ujiannya nggak lama. Ya semoga kita tetap diberikan keberkahan umur, amin ya. Untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالحب والسرور نما أحلى شعور مظطلت زهرة غارت منها الزهور هي سيدرة وردتي لها أحلى حضور علي